Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa bi ni'matin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Al-muhtaram yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih dan salat isya rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah sudah memberikan kita hidayah, nikmat inayahnya sehingga kita dapat bermuwajah, sehingga Allah menggerakkan hati kita untuk menuju ke masjid yang mubarak ini dengan keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya shalawat serta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, dan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul iman wal Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada malam hari ini sedikit saya akan menyampaikan untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian dalam kitab Al-Azkar fi Imam Nawawi. Beliau merupakan salah satu ulama yang sangat produktif dalam hidupnya. Umurnya pendek tapi karya kitabnya sangat banyak. Bahkan bisa kalau dikalkulasikan Imam Nawawi itu selama hidupnya itu sehari itu minimal beliau menulis 2 lembar selama hidupnya. Jadi Masya Allah sekali, Imam Nawawi itu umurnya pendek tapi manfaat. Sedangkan kita kadang diberi umur panjang tapi kadang tidak semanfaat itu. Tapi kalau kita disuruh milih, ya kalau bisa panjang dan juga manfaat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada salah satu makalah Arab yang berbunyi, nisfu Ramadan dhahab wal baqi dhahab fala tafritu fil layalid dhahab. Separuh Ramadan telah pergi, separuhnya adalah emas, maka jangan sia-siakan malam-malam keemasan. Hadirin, kita tanpa sadar Ramadan telah di pucuk penghabisan. Marilah kita muhasabah terhadap diri kita. Apakah selama Ramadan ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita, atau justru kita hanya bisa menahan lapar dan haus saja? Padahal puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan lisan kita. Karena selama 11 bulan ini, dosa yang paling banyak itu tercipta dari lisan. Semisal kita marah-marah itu dari lisan, kita ghibah itu dari lisan, kita berbohong itu asalnya dari lisan, kita kita ribut-ribut dengan tetangga kita itu juga lisan. Makanya lisan kita itu perlu dipuasakan juga, bukan cuma perut dan hawa nafsu kita juga, tapi lisan kita. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu makalah Arab juga berbunyi, qala laha a'tini nasihatun, berikanlah aku nasihat.
Qalat, dan ibunya itu memberikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Iyyaka ayastagiyaka ahadun ilallah. Berhati-hatilah dari perbuatan yang menyebabkan seseorang mengadukanmu kepada Allah. Berhati-hatilah dari perbuatan yang menyebabkan seseorang mengadukanmu kepada Allah. Tentu kita menyakiti hati seseorang, dan menyakiti hati seseorang itu lebih banyak karena lisan kita. Marilah hadirin yang saya hormati, kita jaga lisan kita dari yang berkata tidak baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah mukaddimah yang saya sampaikan, dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai kehidupan dunia itu laksana air. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan dunia dengan air sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Wadrib lahum masal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Dan buatlah perumpamaan untuk mereka tentang kehidupan seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Dunia yang kita huni ini hadirin seringkali membuat sebagian orang bersungguh-sungguh mengejarnya. Ada yang rela melakukan segala cara demi dunia, bahkan hingga menghalalkan yang haram, memutuskan hubungan kekerabatan, atau bahkan membunuh sesama. Imam Al-Qurtubi menjelaskan beberapa hikmah mengenai dunia ini laksana air. Yang pertama, dunia tidak akan pernah tetap, sama seperti air. Air itu pasti akan mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Sama seperti kehidupan kita, kadang-kadang kita di atas, kadang kita sukses, rezeki kita banyak, tapi Allah gampang saja menurunkan derajat kita. Jadi kita sebagai manusia ini tidak punya hak untuk sombong, karena kehidupan kita laksana air, seperti air terjun itu, di atas tiba-tiba di bawah, tiba-tiba ke bawah lagi. Nah, seperti itu kehidupan manusia. Yang kedua, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dunia akan habis dan musnah laksana air yang jikalau terkena panas matahari terus-terusan, laksana akan menguap. Kehidupan yang kita punya, kekayaan semuanya, jikalau kita terlena, tatkala nanti Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan seperti air yang terkena sinar matahari. Seperti itulah. Jadi kita sebagai manusia yang penuh dosa ini hadirin, marilah kita harus menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmat untukmu. Tapi kalau engkau kufur kepadaku, maka engkau akan kuberikan azab yang sangat pedih. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari air untuk kehidupan kita hadirin, dunia tidak bisa dihindari laksana air. Jadi ketika kita terkena air, pasti kita akan basah. Jadi kalau kita ini tenggelam di dalam dunia laksana seperti air, seperti kita berenang di air yang sangat penuh, maka tubuh kita akan penuh dengan kebasahan. Tapi kalau di dunia tubuh kita itu akan terkena kebasahan yang sangat-sangat menjengkelkan dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari air ialah apa? Air itu hadirin kalau sedikit itu pasti akan bisa bermanfaat, tapi kalau banyak airnya laksana itu kita akan terkena banjir, longsor, dan lain sebagainya. Hikmah yang bisa kita ambil dari poin keempat ini ialah ambillah dunia secukupnya. Nanti kalau banyak-banyak seperti air yang akan membanjiri duniamu. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa di akhir bulan Ramadan ini kita bermuhasabah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita harus senantiasa bertawakal. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa ialah bukti, salah satu ciri orang yang masih mengharapkan
bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.